Kalau teman-teman beli udang, jangan pernah buang kepalanya. Saya kepala itu selalu simpen, karena itu bisa buat bikin sup segala macam ya. Itu. Ini mau saya cuci dulu nih. Ini kepalanya ya. Kalau kepalanya gede, potong aja pakai pisau bagi dua, krek kepalanya ya. Habis itu cuci bersih. Ini kepala udangnya udah dicuci bersih tuh, lihat tuh. Udah nggak ada kuning-kuningnya kan? Nah, sayurannya teman-teman harus ada ini. Ini basic kulinari ya. Zaman saya kuliah di NAI di Bandung tahun 90 ya, 1990 itu diajarin sama. Sampai sekarang saya masih kerja di kapal pesiar sampai sekarang itu sama. Namanya mirpoa itu sama ya. Bawang bombay kan, ya. Bawang putih nih, ya kan? Ada wortel, daun bawang, seledri, daun bay leaf ya. Daun bay leaf itu daun itu apa? Bukan daun salam ya, terjemahan Google salah karena daun salam dengan daun bay leaf totally beda ya. Ini daun bay leaf ya. Terusnya sama merica hitam. Nih, saya ambil dari peppermill saya nih. Saya senang pakai peppermill kan. Nih ya nih. Nih tuh merica hitam ya. Black pepper whole. Ya, saya masukin di sini nih. Ini sayuran aromatik ya. Kita bikin kaldu tuh enak ya. Ini wajib ada, bikin kaldu ayam, kaldu ikan segala macam pakai ini. Sampai termasuk bikin demi glass ya, bikin bolognese segala macam harus ada itu. Pertama kita masukin minyak. Kita bikin kaldu ya. Kaldu, jangan lupa triknya bikin kaldu. Kaldu nggak pernah pakai air dari start air panas ya. Selalu air dingin kita masukin. Nggak perlu heboh-heboh, panas dulu nggak apa-apa, masukin aja. Nih, masukin aja nih. Nggak usah dia mendidih nggak apa-apa, masukin aja. Ini kan ngandung air, di kepalanya masih banyak airnya, nggak apa-apa, santai aja. Ya, ini saya mau bikin kaldu udang yang nanti bakal jadi sausnya pasta ini, bareng sama tomato sausnya ya. Nih kita aduk-aduk nih. Tuh teman-teman lihat tuh. Ini baru nyala sebentar aja, teman-teman. Saya udah nyium bau udang. Aroma udang tuh kecium ke atas. Lama-lama dia makin sangit. Nanti jadi kayak terasi lah, baunya tajam gitu ya. Jadi kalau teman-teman masak kaldu udang ininya nggak ditumis, dengan cuman dicemplungin ke air doang, kepala udang yang mentah, rasanya nggak bakal sekuat yang saya ajarin ke teman-teman sekarang. Ini kita masukin ya, setelah warnanya kayak begini. Dia itu enak pas dia udah sangit-sangit ya. Kalau teman-teman ada di sini, teman-teman pasti ngerasain. Ini baunya tuh, bau tajam kepala udang. Ya, nah ini masukin nih sayuran tadi nih, ya. Jadi kita tunggu kepala udangnya sampai gosong-gosong gini. Makanan apapun kalau udah gosong-gosong, udah ada karamel di kulitnya, di permukaan kulitnya, kulit daging kayak apapun, udah ada karamel-karamelnya, gosong-gosongnya, itu flavor makanannya keangkat. Tapi kalau cuma mentah-mentah direbus, nggak bakal keangkat rasanya ya. Makanya saya ngasih tahu ke teman-teman gimana yang baiknya, ya. Ini udah masuk semua ya. Tuh. Kita tumis terus, ntar lagi nih sampai sayurannya agak lemes. Warnanya udah kayak begini nih. Udah gelap-gelap gini, baunya udah sangit. Tuh ya. Baunya tajam. Ini kita kasih apa tuh? Air. Nah, ini baru nih. Airnya baru kita masukin. Air mentah, dingin ya. Dingin itu maksudnya biar pori-pori di tulang ayam, tulang sapi, tulang B2 segala macam kebuka. Jadi bukannya air panas dimasukin, bukan ya. Jadi kita masukin air dingin selalu. Ini air dingin ya, saya masukin nih, air keran. Oh. Chef, apakah cara bikin kaldu Western and Oriental sama? Sama, basicnya sama. Itu basicnya sama, bikin kaldu itu sama, nggak mungkin beda. Tetap aja harus pakai air dingin startnya, kaldu ya. Kita ngomongin kaldu. Nih saya masukin lagi nih air nih. Nah sekarang kita masak nih. Terus apinya kecil, itu sama. Mau makanan manapun sama, kaldu itu mulainya dari air dingin. Temperaturnya sedang cenderung kecil, ya. Nah lihat nih. Nih, yang saya ajarin teman-teman tadi nih. Ini saya nggak bakal rasain. Kenapa? Karena masih mentah ya. Nanti pas dia mendidih saya rasain. Jadi teman-teman tahu rasanya gimana sih. Makanya kalau teman-teman bikin sup ya, bikin sup tom yum segala macam, kalau misalnya kaldunya udah kayak begini, teman-teman bakal dapat sup yang enak. Ini saya kasih tahu ke teman-teman ya. Ini saya belum rasain karena masih mentah. Nanti kalau mendidih saya rasain nih. Nih ya, ini fisiknya kayak begini ya. Nanti lama-lama makin bening nih.
Kalau teman-teman apinya gede, di full blast gitu apinya, wah mendidih kayak nggak karu-karuan, nanti butek, hasilnya jelek. Saya ngajarin ke teman-teman yang propernya bagaimana ya. Nah, ini lama-lama dia bakal bening dan rasanya makin kuat. Semakin teman-teman dapatnya sedikit, ini kan kita saring ntar nih ya. Ntar kita saring. Nih, saya udah siapin nih saringannya nih, tuh ya. Ntar kita saring. Kalau teman-teman dapatnya makin sedikit, rasanya makin kuat, makin kayak terasi. Jadi ke saus teman-teman makin mantap. Tapi kalau buat tom yum, sup segala macam gitu, sup bening, sup udang, sup ikan segala macam, nggak usah direduce terlalu lama. Karena teman-teman butuh kuantitinya banyak kan, makanya direduce sedikit aja. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya sama share-nya. Nih. Oh, baru begini aja baunya udah bau udang. Jadi kalau teman-teman bikin sup udang, wah udah pasti rasa udang.